Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Hartawan Motor Channel. Di sini saya akan mempraktekkan atau memperkenalkan alat cas buatan saya sendiri. Dan alat cas ini bisa mendeteksi sel aki putus atau akinya voltasenya kecil sekali, otomatis, dan bisa dilihat dari kontrol LED-nya atau dari jarum ampere meternya. Dan alat cas ini bisa terdapat fitur mode normal 14,4 volt dan mode booster 15,5 volt. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja dari alat ini. Oke, di sini saya ada dua buah aki ini. Ini tidak ada arus atau tidak bisa menyalakan sebuah lampu. Dan yang sebelah sini bisa dilihat teman-teman. Ini bisa menyalakan lampu. Yang bisa menyalakan lampu berarti selnya masih menyambung semua. Yang tidak bisa menyalakan lampu ini, kedua ini, itu selnya terputus atau akinya rusak. Oke, untuk ciri-ciri aki yang rusak di sini saya akan tunjukkan. Ini aki yang kecil ini 3,5 ampere ini sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Ciri-cirinya ini bergelembung, bisa dilihat teman-teman. Ini tidak rata, baliknya sama, tidak rata. Ini biasanya terjadi karena kiproknya tidak orisinil, jadi akinya cembung semua, ini melengkung semua, akinya terjadi overcharge. Dan yang ini masih bisa diperbaiki, walaupun tidak bisa menyalakan lampu atau arusnya terputus. Nanti bisa kita buka akinya lewat sini. Oke, pakai gergaji. Terus biasanya dasarnya putus, kita solder dan sambungkan selnya. Oke, begitu teman-teman. Oke, saya akan coba bagaimana cara saya melakukan pengetesan. Kalau sel aki ini putus, indikator LED-nya akan menyala biru nanti. Untuk aki normal menyala merah terus menyala hijau. Oke, kita coba untuk aki yang tidak normal. Ini tidak bisa mengeluarkan arus, tidak bisa menyalakan lampu, bisa dilihat teman-teman. Oke ya, bisa menyala tapi kecil. Ini tidak menyala, ini menyala, ini oke, menyala. Oke teman-teman, kita coba yang akinya melengkung tadi, selnya sudah rusak tadi. Oke, kita pasang dulu. Yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Kita nyalakan. Oke, di sini nyala biru teman-teman. Ini berarti selnya putus. Oke, kita coba yang aki satunya lagi. Saya ambil dulu yang ini. Saya nyalakan. Oke, nyala biru. Ini berarti tidak tersambung selnya. Oke, saya matikan dulu. Saya pindah dulu. Ini untuk aki yang menyala tadi, saya pasang plus. Kalau selnya masih bagus, ini
LED merahnya menyala. Ini voltase dari akhirnya masih bagus, masih besar. Oke, kita nyalakan. Oke, nyala hijau, biru tidak nyala, dan ampermeternya ini hampir mendekati 0. Oke, jadi arus ini apa itu selnya ini tidak putus atau masih tersambung. Di sini saya tambahkan sebuah lampu besar punyanya mobil. Teman-teman bisa pakai lampu punyanya sepeda motor, lampu depannya. Terus ini tombol untuk menyalakan dan mematikan dari lampunya. Coba kita nyalakan. Oke, nyala. Kita matikan dulu. Oke, tuh. Oke teman-teman, bagaimana rangkaian dari cas ini? Teman-teman siapkan alat tulis dan buku untuk mengetahui bagaimana skematik dari cas ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan memperkenalkan skematiknya dahulu. Oke. Di sini saya menggunakan trafo 5 ampere CT. Teman-teman bisa juga menggunakan 3 ampere untuk jenis aki motor. Kalau untuk aki mobil 5 ampere sudah cukup. 10 ampere tambah lebih bagus kalau untuk aki mobil. Oke, di sini saya akan memperkenalkan rangkaian pertamanya. Oke, ini trafo 5 ampere atau 3 ampere bisa. Ini jalur ke PLN nya. Ini ada saklarnya. Terus fuse atau sikring untuk pengamannya biar lebih aman jika terjadi konsleting. Oke, ini trafo yang ke 0 sama 220 jalurnya yang ke PLN. Terus yang trafo di bawahnya itu ada sekitar 5 mA itu yang 0 ke sama 12 kita kasih diode 1 ampere ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, kita kasih diode 1, terus argo 100 mikrofarad 25 volt, dan kipas DC 12 volt. Oke. Oke, untuk yang diodenya ini saya ambil contoh diode yang 5 ampere aja. Untuk yang strip ini, simbol strip ini diode pada gambar putih pada diodenya, bisa dilihat teman-teman. Ya, strip putihnya itu menandakan plusnya ini. Oke. Untuk algonya teman-teman bisa pakai 100 mikrofarad ataupun 47 mikrofarad bisa. Terus ini kecil sekali, ini. Oke, contohnya seperti ini. Yang ini ada stripnya, ini berarti min. Kalau bisa dilihat dari kakinya itu yang negatif, kakinya lebih pendek untuk algonya. Oke, bisa lihat teman-teman, kakinya lebih pendek. Oke,
Terus yang trafo ke CT-nya langsung ke negatif. Oke, bisa dilihat ya. Terus yang 18 volt ini yang kedua dikasih diode 5 ampere yang warna putih menghadap keluar. Oke, dua buah. Oke, ini di sini saya menggunakan soket warna hitam, bisa punyanya Supra 110 atau Grand, bisa yang ori kalau bisa. Ini standarnya harus yang ori, karena yang ori itu di dalamnya sudah ada otomatisnya. Di sini ada diode 5 ampere lagi, dua buah. Ini mengambil jalur ke negatif dari kiprok, menghadapnya ke sini, bisa dilihat teman-teman ya, dua buah. Ini strip warna putih. Oke, ini nanti jalur ke tombol saklar on off. Ini yang model boost normal, ini yang model booster. Kalau model booster tidak nyambung atau saklarnya off. Kalau on ini mode normal. Terus yang jalur pengisian dari kiprok itu dari trafonya masuk. Terus yang plusnya ini jalur keluar ke ampere meter. Di ampere meter bisa dilihat teman-teman, warna simbol plusnya masuk ke jalur kiprok, terus negatifnya ke jalur aki. Sebelum aki kita kasih screen dulu biar lebih aman jika terjadi tidak sengaja kita pemasangan terbalik. Tapi diusahakan teman-teman untuk pemasangan jabet akinya jangan terbalik, karena bisa merusak dari kiproknya ini dan juga ampere meternya. Oke, di sini saya akan menunjukkan LED indikator yang warna merah, hijau, biru. Kalau ini kapasitor keramik atau milar, ini tidak wajib. Di sini LED merah ini sama resistor 330 ohm 1 watt, diode zenernya 9 volt. Untuk yang LED hijau resistornya sama 330, zenernya 12 volt. Untuk LED birunya 330, resistornya dan zenernya 15 volt, langsung digabung ke negatif aki. Oke, terus ini untuk yang lampu tesnya ini langsung dari jalur aki, dikasih lampu depan sepeda motor. Kalau bisa yang halogen itu lebih bagus. Tujuannya untuk merangsang selnya agar nyambung nanti kalau kita hidupkan, atau bisa kita untuk tes dari nyala akinya. Terus kita kasih saklar on off. Saklar on off nya jalur satunya ke negatif. Oke, itu rangkaiannya teman-teman. Oke, untuk diode zenernya teman-teman bisa melihat kodenya dari strip hitamnya ini. Strip hitam ini berarti yang di sini yang garis terus agak miring ini berarti strip hitamnya. Oke, ini zener yang 12 volt sama 15 volt hampir sama. Di toko elektro banyak sekali.
kalau teman-teman beli dioda zener yang seperempat watt itu beli yang 9, 12 sama 15 volt. Ini dioda zener yang 9 volt agak kecil, bisa dilihat teman-teman. Oke, simpulnya nanti masangnya kayak gini. Untuk resistornya bisa menggunakan yang kecil seperempat watt, oke, bisa lihat teman-teman, atau 1 watt agak besar, tapi di rangkaian saya itu memakai 1 watt. Ini warna dari cincinnya ini oranye sama coklat. Untuk warna keempat itu tidak berpengaruh, biasanya warna yang keempat itu warnanya emas kadang. Oke, bisa lihat teman-teman. Untuk membuat rangkaiannya kita persiapkan dulu timah solder dan juga soldernya. Oke, di sini saya akan menunjukkan saja bagaimana rangkaiannya di dalamnya karena sudah saya solder. Oke, saya buka dulu casnya. Oke, saya singkirkan dulu. Oke, teman-teman bisa dilihat. Oke teman-teman, ini yang jalur dari PLN nya ini. Oke, bisa dilihat teman-teman, ini ke 0 volt sama 220 sama 220. Ya, 220. 24 volt, 240 juga bisa, 220 juga bisa. Ini ke nolnya. Oke, di sini saya untuk kipasnya saya memakai 0 volt sama ke 12 volt. Ini jalur kipasnya 12 volt, ini 0 volt. Oke, kita sambungkan ke kipas DC 12 volt. Oke, untuk pemasangan teman-teman jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ini kipasnya langsung rusak. Ini yang keluar dari trafo CT, ini CT nya ke negatif dari jabet aki yang 18 volt. Oke, 18 volt, ini diode 5 ampere, ini jalur, ini diode 5 ampere 2 buah, jalur masuk ke pengisian yang kiprok sebelah bawah ya, bisa lihat teman-teman, kiri sebelah bawah ini ya, jalurnya ke diode dari yang 18 volt. Untuk yang bagian atas ini langsung ke ampere meter. Oke, ya, masuk ke ampere meter yang positif.
Oke teman-teman. Terus untuk yang ampere yang negatif ini masuk ke plus aki atau langsung ke sekring ini ya, sekring. Nanti masuk ke LED indikator juga. Oke teman-teman, untuk jalur yang dari negatif wiprok kita kasih diode arahnya yang strip ini ke min menghadap ke negatif. Oke, ini jalur negatif aki 2 buah. Yang dari min kiprok ini kita sambungkan ke saklar on off. Oke, saklar on off. Oke, ini oke. Kabel satunya lagi dari saklar on off ini yang mode booster ini ke negatif aki, jalurnya ke sini negatif aki. Oke, untuk lampu indikatornya teman-teman bisa dilihat ya, ini jalurnya ke positif sabit aki dan satunya lagi ke negatif sabit aki sini. Terus untuk rangkaian dari kabelnya tadi di diagram sudah ada. Oke, untuk diagramnya tadi LED, terus resistor sama dada sender langsung ke min. Ini sama ini LED merah, ini LED hijau, resistor 330 ohm langsung ke sendernya menghadap ke jalur positif. Bisa ada teman-teman. Oke. Yang biru ini jalur dari plus aki yang sini, terus yang 330 ini jalur ke negatif 330, terus dikasih diode sender 15 volt. Oke, menghadap ke yang strip hitam ini, menghadap ke sender, maksudnya menghadap ke LED. Yang tidak strip ini langsung ke negatif aki. Oke teman-teman, jika masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa dilihat di skemanya. Ini untuk jalur lampu testernya, bisa dilihat teman-teman, ini dari negatif aki. Oke, yang satunya dari lampunya ini masuk ke saklar tesnya, ini saklar tes. Oke, saklar on off. Yang satunya lagi dari saklar on off ke ampermeter yang negatif. Oke. Oh ya teman-teman, saya hampir lupa, ini bagaimana cara kita melihat LED atau nyala LED-nya, warna merah atau biru atau hijau. Untuk yang LED yang bening ini,
Untuk yang kaki panjang ini ke positif ya, apometernya kita arahkan ke arah diode dan ini buzzer ya. Yang merah ke panjang berarti positif, yang hitam ke negatif. Oke, nyala merah. Kita coba yang warna lain. Yang pendek warna hitam, panjang warna. Oke, ini nyala hijau. Ini satunya lagi. Yang pendek warna hitam, yang panjang warna merah. Oke, nyala biru. Oke teman-teman, begitu saja bagaimana rangkaian ini bekerja. Oke, saya akan rakit dulu lagi casnya. Oke teman-teman, sudah saya rakit kembali. Oke ya, semoga teman-teman bisa memahami atau bisa saling belajar untuk video saya. Maaf jika terlalu rumit atau panjang. Oke, sekarang kita tes dari rangkaian casnya. Oke, untuk aki yang tidak normal dulu, casnya sudah saya sambungkan ke PLN. Ini untuk aki yang selnya putus tadi. Oke, kita coba. Kita pasang jepit akinya. Ini saya nyalakan lampunya, lampu tesnya tidak nyala ya. Oke, kita nyalakan. Oke, lampu birunya nyala. Oke, tandanya ini selnya putus. Oke, kita matikan dulu. Sekarang kita ganti untuk aki yang masih menyambung selnya atau masih nyala lampunya. Oke, di sini LED indikator merah nyala. Oke, berarti voltasenya masih 12 volt. Oke, kita nyalakan lampu tesnya. Oke, nyala. Kita matikan. Kita nyalakan casnya. Oke teman-teman, berhasil. Oke ya, ini LED hijaunya nyala, LED birunya padam, berarti selnya tidak putus. Ini LED hijaunya ini kedip-kedip, berarti tanda aki sudah full. Kalau LED hijaunya ini nyalanya kedip-kedip, berarti ini kejutan pada sel akinya atau pengecasan kedut atau desulfator dari sistem cas ini otomatis bekerja. Nanti kalau sudah full berkedip-kedip terus, dan kalau dipasang terus-menerus selama semalam akinya akan bisa normal kembali seperti baru. Begitu teman-teman rangkaian dari cas saya, semoga bermanfaat eksperimen dari saya selama 3 bulan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.